Hormati Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Mabes Polri, yang kami hormati Bapak Wakapolda Sumatera Utara, yang kami hormati Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Direktur Narkoba dan seluruh penyidik Barreskrim Mabes Polri serta Polda Sumatera Utara yang berbahagia, dan rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Sore hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan bersama tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri kerjasama dengan Polda Sumatera Utara dan Bea Cukai. Rekan-rekan, untuk memastikan terkait dengan peristiwa yang terjadi dan kronologis serta pengungkapan tindak pidana ini akan lebih jelasnya disampaikan oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Mabes Polri. Untuk itu kepada beliau mempersingkat waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Wakapolda Sumatera Utara, yang terhormat Bapak Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Bapak Arjo, ya. Yang terhormat Dir Narkoba Polda Sumatera Utara, dan rekan kami dari Bea Cukai, Pak Hengki dari Bea Cukai Pusat, yang rekan Pak Baju Biru, dan Pak Jaki adalah Kasubdit P2B Bandara Suta. Ya. Jadi menindaklanjuti perintah Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa pembahasan narkoba harus lebih gencar, berani dan komprehensif serta dilakukan secara terpadu. Dan melaksanakan perintah arahan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo MSI kepada seluruh jajaran untuk terus perang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba melalui dari hulu sampai hilir. Berdasarkan ini, kami semua dari jajaran Barreskrim Polri bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara, bekerja sama dengan Bea Cukai Kantor Pusat, bekerja sama dengan Bea Cukai Bandara Suta, bekerja sama dengan Bea Cukai Sumatera Utara. Ya. Dari hasil ini kita mendapatkan suatu kades lab pabrik ekstasi, ya, di daerah Sukarame, ya, dari Sukarame, dengan pembuat dan sekaligus yang mengedarkan. Ya. Adapun barang bukti ditemukan adalah alat cetak ekstasi, berbagai jenis bahan kimia prekursor dan peralatan clandestine laboratorium narkoba ekstasi. Bahan kimia sebanyak 8,98 kg, bahan kimia cair sebanyak 285 liter, ekstasi sebanyak 630 butir. Ya. Mefedron merupakan serbuk seberat 532,92 gram. Ya, jadi pembuatan ekstasi sudah berubah dari MDMA kepada mefedron. Sebagaimana kita ungkap dulu waktu di Sunter, ya, pabrik di Sunter, pabriknya di Bali itu sudah tidak pakai yang namanya MDMA. Mereka pakai mefedron. Ya. Tadi saya interogasi tersangka, katanya tidak ada efek belakangnya kalau pakai mefedron. Ya, ini yang perlu kita antisipasi, karena ini dijual secara bisa dibeli oleh orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Ya. Pasal dilanggar adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 132 ayat 2, subsidiar lagi pasal 112 ayat 2, dan pasal 111 ayat 1, pasal 132 ayat 2, dan Undang-Undang Narkotika tahun 35, ya, dengan ancaman hukuman mati. Ya. Untuk jiwa yang terselamatkan sejumlah 635. Ini kalau barang bukti yang kita dapatkan. Jumlahnya 635, itulah yang dapat sepan untuk sekarang ini. Tapi kalau pabrik ini terus berlangsung, ini mungkin bisa banyak yang menjadi korban, ya. Karena dalam sebulan, tadi keterangan tersangka, dia bisa mencetak lebih dari 600 butir ekstasi. Begitu.
dalam sebulan. Ya, berarti dia pesanan mungkin lebih. Ya. Anggap total kalau sebulan dia bisa sampai 600, mungkin selama 6 bulan ya berarti kali 2 ya 6.000 butir ekstasi. Ya, tapi itu baru tersangka ya. Tapi barang ekstasi juga tadi keterangan dari Pak Dir Narkoba yang sudah pernah ditangkap ya. Pak Dir Narkoba dengan model yang sama, model Ferrari. Ya. Adapun kronologisnya adalah berawal dari pengungkapan kasus di Sunter dan di Bali, kita tetap mengembangkan terus ya. Karena sekarang musim pembuatan kandas lab. Barang-barang baku dibeli dengan mudah melalui sebagai pembuat atau pemilik lab. DK adalah perempuan yang membantu lab, membuat buatan lab atau istrinya. SS adalah pemesan alat cetak dan pemasaran. S perempuan saksi untuk pembelian. AP adalah kulir, HD adalah masalah pemesan ekstasi. Ya. DPO atas nama R dan B. Ya, DPO masih 2 lagi kita cari, masih R dan B. Ya. Waktu TKP ya Selasa 11 Juni 2024 Siantar pukul 14.00 di Jalan Kapten Juhana nomor 136C Sukarame 2 Medan area Sumatera Utara. Ya, barang bukti tadi juga di atas tadi, barang bukti sebagai ekstasi 630 butir. Hari Selasa di Mal Mahatan Kemskor Gatot Subroto nomor 127 271. Ya, terus Rabu tanggal 2 Juni sekitar pukul 4 di Koin Bar Jalan Raya Lintas Sumatera. Ya, untuk modus operandi karena kita kerjasama dengan Polda Sulawesi Utara, kami minta Pak Wakapolda bisa menjelaskan bagaimana modus operandi atau sejauh mana peredarannya di wilayah Sumatera Utara. Silakan Pak Wakapolda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, Bapak Kanwil Bea Cukai beserta teman-teman dari Bea Cukai. Kembali teman-teman sekalian bahwa sebagaimana disampaikan oleh Bapak Direktorat Narkoba Bareskrim Polri tadi bahwa dari rangkaian kronologis ini kita bisa mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku yang pertama adalah adanya clandestine lab ataupun clandestine lab laboratorium narkotika yang ada di atas teman-teman di lantai 3. Nah, ini yang dilakukan oleh tersangka beserta istrinya. Kemudian dengan menggunakan jenis ekstasinya menggunakan kandungan dari mepidron sebagaimana Pak Direktur Narkoba sampaikan tadi. Dan yang luar biasa target pemasaran daripada para pelaku ini adalah beberapa tempat hiburan di Sumatera Utara yang sudah diamankan tadi. Ini ternyata beredar di kota Siantar, salah satu tempat hiburan di sana. Dan sedang kita kembangkan juga untuk daerah yang lain. Kemudian modus operandi yang ketiga adalah memasukkan bahan kimia yang merupakan bahan dasar dari mepidron ini. Dan yang luar biasa ini belum masuk dalam daftar prekursor dan yang bersangkutan mendapatkan dengan cara mudah melalui marketplace yang ada. Jadi kembali teman-teman sekalian bahwa ini bukti bahwa Sumatera Utara ini memanglah menjadi perhatian kita bersama bagaimana peredaran narkotika ini harus kita menjadi musuh bersama, kita berantas bersama. Karena kalau kami sendiri juga mungkin tidak akan memiliki kemampuan maksimal tanpa dukungan daripada warga masyarakat. Dan inilah kesempatan ini juga kami ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk bagaimana kesadaran kita bersama-sama menjadikan narkotika musuh bersama karena mohon izin Jenderal bahwa para pelaku kejahatan jalanan ataupun kejahatan kekerasan di jalanan, jambret segala macam itu 65%-nya adalah pengguna narkotika. Berbagai kejadian-kejadian yang menjadi perhatian publik nasional bahkan daerah maupun nasional ini ternyata kalau kita tes mereka rata-rata positif menggunakan narkotika. Sehingga pada kesempatan ini dan kami juga mengucapkan terima kasih begitu atensi dari satuan atas yaitu Bareskrim Polri yang bersama dengan Polda Sumatera Utara karena memang ini sangat kami harapkan kerjasama yang luar biasa khususnya dari stakeholder terkait. Mungkin itu modus operandi yang bisa kami sampaikan tadi. Demikian, terima kasih.